Sistem administrasi negara. Sistem administrasi negara adalah struktur dan prosedur yang digunakan untuk mengelola dan menjalankan berbagai urusan negara. Ini mencakup berbagai hal, mulai dari perencanaan, pelaksanaan kebijakan, hingga pengawasan untuk memastikan agar pemerintahan berjalan dengan efisien dan efektif. Sistem administrasi negara adalah bagian integral dari setiap pemerintahan modern, bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan menjaga kestabilan negara. Sejarah ilmu administrasi publik di abad pertengahan pada masa abad pertengahan atau yang sering dikenal dengan abad kegelapan. Terjadi kemunduran yang signifikan termasuk dalam bidang ilmu administrasi. Wilayah Eropa mengalami kekacauan dan ketidakstabilan setelah Kekaisaran Romawi Barat runtuh pada abad kelima. Sistem terpusat digantikan oleh feodalisme dengan hierarki sosial kompleks, di mana kekuasaan kerajaan terbagi-bagi. Gereja mendominasi dengan wewenang setara kerajaan, berperan sebagai mediator konflik, mengelola birokrasi sendiri, serta berkontribusi pada administrasi sosial melalui penyalinan manuskrip, pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan masyarakat. Sementara itu, di dunia Islam, administrasi mulai berkembang pada masa Muhammad SAW. Sistem ini bermula dengan pengadministrasian secara sederhana dan berkembang. Hingga pada kekhalifahan, hal ini ditandai dengan adanya Al-Quran sebagai sumber utama hukum dan administrasi dalam pemerintahan. Perkembangannya semakin maju pada masa dinasti Abbasiyah, dengan sistem yang lebih terorganisir, mencakup administrasi hukum, pengelolaan sumber daya, dan penyelenggaraan pasar. Selain itu, dibentuk lembaga eksekutif, yudikatif, serta dewan keluhan, atau yang disebut legislatif, dan juga jawatan pos untuk mendukung pengelolaan informasi pemerintahan. Abad pertengahan juga ditandai perkembangan manajemen dan administrasi. Cakupannya yang luas merupakan hal penting yang menuntut perhatian yang terus-menerus. Contohnya, pada tahun 812 Masehi, Charles Lemaitre menekankan perbaikan administrasi seperti fiskal, pengawasan pegawai, sistem laporan, dan pengangkatan pegawai yang kompeten. Pada masa reformasi, Calvin menekankan pentingnya struktur organisasi gereja yang kuat, dengan pembagian peran antara pimpinan dalam membuat kebijakan dan pemeluk jemaat dalam menyetujui atau menolak kebijakan tersebut. Tantangan administrasi pada abad pertengahan. Satu ialah dominasi kekuasaan gereja. Pada abad pertengahan, administrasi sangat dipengaruhi oleh gereja yang memegang peranan besar dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan dengan nilai keagamaan. Hal ini menyebabkan administrasi tidak netral, kebijakan publik bersifat dogmatis daripada rasional, sehingga menghambat perkembangan yang objektif dan ilmiah. Yang kedua ialah belum adanya sistem administrasi yang profesional. Administrasi pada masa ini belum memiliki standar, prosedur, dan sistem kerja yang jelas seperti di era modern. Keputusan lebih bergantung pada otoritas pemimpin sehingga cenderung tidak efisien dan sulit berkembang secara sistematis. Ketiga, keterbatasan struktur kelembagaan. Institusi administrasi belum berkembang secara kompleks dan terorganisir dengan baik. Hubungan antara lembaga masih sederhana dan pembagian kerja yang belum jelas sehingga menyulitkan koordinasi dan efektivitas pemerintahan. Keempat ialah kurangnya partisipasi masyarakat. Masyarakat hanya berperan sebagai pelaksana atau penerima kebijakan, bukan sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan. Sementara, sistem administrasi bersifat top-down, yakni ialah dari atas ke bawah, sehingga aspirasi masyarakat kurang diperhatikan. Selanjutnya ada tokoh pada abad pertengahan. Calvin merupakan tokoh penting yang memberikan kontribusi dalam pemikiran administrasi, khususnya dalam konteks gereja. Ia menekankan pentingnya kepemimpinan yang kuat dan berenergi dalam suatu organisasi. Menurutnya, dalam administrasi perlu ada pembagian peran yang jelas, di mana pimpinan merumuskan kebijakan dan anggota melaksanakan atau meresponnya. Pemikirannya menjadi dasar awal konsep, struktur organisasi, dan pembagian fungsi. Teori perkembangan administrasi pada abad pertengahan. Administrasi pada masa gereja sebagai institusi dominan yang berkembang dalam bentuk sederhana, dengan gereja yang menjadi contoh awal organisasi yang memiliki struktur, aturan, dan kepemimpinan. Fokus administrasinya lebih pada peran pemimpin daripada sistem, sehingga keberhasilannya sangat bergantung pada kualitas pemimpin. Sudah ada pembagian tugas antara pemimpin dan anggotanya
yang menjadi konsep awal hierarki organisasi modern. Namun, teori administrasinya belum sistematis dan ilmiah, masih bertumpu pada nilai, ajaran, dan praktik keagamaan, belum pada penelitian rasional.